Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara bagian kedua. Nah, langsung saja yuk. Sebelumnya, perkenalkan, I'm Miss Tamin. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Before we study, let's pray together. Finish. Are you ready? Nah, kalau kalian sudah siap, berarti kalian sudah mempersiapkan buku cetak, buku tulis, pulpen, dan lain sebagainya yang sekiranya dapat menunjang pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, langsung saja ya. Yang pertama, purpose atau tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menjelaskan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke, setelah kalian melihat video barusan, kira-kira apa sih yang kalian ketahui? Ya, betul sekali. Berikut merupakan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh I.R. Soekarno. Nah, di dalamnya pembacaan teks tersebut menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka, Indonesia telah lepas dari para penjajah. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Wow, gambar apakah itu? Yuk kita ketahui lebih jelasnya. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPKI dibubarkan oleh Jepang dan diresmikanlah PPKI atau biasanya dikatakan dalam bahasa Jepang Dokuritsu Zumbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, ketiga tokoh ini, I.R. Soekarno, Muhammad Yamin, I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Seiko Seikan di Saigon pada tanggal 8 Agustus 1945. Nah, di sini anggota PPKI berjumlah 21 orang. Nah, kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, I.R. Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan segera merdeka secepat mungkin. Dan kemerdekaan ini bukanlah pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Dan pada saat itu juga anggota PPKI bertambah sejumlah 6 orang. Dan jumlahnya keseluruhan anggota PPKI terdiri dari 27 orang.
Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, I.R. Soekarno didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Kemudian dilanjutkan dengan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan-keputusan yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hasil keputusannya adalah memilih presiden dan wakil presiden, yaitu presidennya I.R. Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Dan yang terakhir, pada sidang PPKI, yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, sidang PPKI selanjutnya yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan 1. Membentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari 8 provinsi. Nah, 8 provinsi tersebut terdiri dari Sumatera yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Hasan, 2. Jawa Barat yang dipimpin oleh Sutarjo Karto Hadikusumo, yang ketiga Jawa Tengah R. Panji Suroso, 4. Jawa Timur R. A. Suryo, 5. Sunda Kecil dipimpin oleh I Gusti Ketut Puja, yang keenam ada Kalimantan yang dipimpin oleh I.R. Pangeran Muhammad Nur, yang ketujuh Sulawesi ada Mr. J. Ratulangi, dan yang terakhir 8 provinsi yang terakhir yaitu Maluku dipimpin oleh Latu Harari. Selanjutnya, pada sidang PPKI 19 Agustus 1945 juga membentuk Komite Nasional Daerah. Selain itu, membentuk juga nih 12 kementerian dan 4 menteri negara. Dan terakhir, sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 membentuk Tentara Rakyat Indonesia atau TRI atas usulan dari Adam Malik yang berasal dari Heiho dan Peta. Sidang PPKI 19 Agustus 1945 menetapkan I.R. Soekarno pada tanggal sidang PPKI 19 Agustus 1945 yang pertama menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, KNIP ini terdiri dari 137 anggota, ketuanya Kasman Singo Dimarjo, wakilnya M. Sutarjo, wakil 2 Latu Harari, wakil 3 Adam Malik. Nah, hasil sidang yang kedua yaitu membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI diketuai oleh I.R. Soekarno. Tujuannya adalah mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Selanjutnya, yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ini berfungsi untuk menjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah. Dengan dibentuknya BKR, maka Peta, Laskar Rakyat, dan Heiho resmi dibubarkan. Nah, dari penjelasan yang tadi sudah saya paparkan, kira-kira any question? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya, kalian bisa nonton Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara bagian ketiga. Jangan lupa videonya untuk di-like, komen, share, and subscribe. Oh iya, kalau kalian ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Atau ada kritik, saran, boleh. Silahkan di chat di kolom bawah. Atau kalian bisa
chat DM di Instagram atau email yang sudah tertera. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.